Terus petunjuk beliau dalam hal pengeterapan dijadikan satu, niat. Niat pasti ada aku, ensun. Niat, kue niat. Nah, ini ensun. Jadi kalau niat ada ensun aku. Tapi kalau nggak ada ensun, siapa yang niat kan gitu? Nah, lillah. Niat ensun, ya ilah toh. Niat ensun. Ini tidak terpancang atau ranah qablun minallah, ranah qablun minanas, tidak ada bedanya. Insun salat, insun mam dari perintah Allah Taala. Insun salat, insun mam dari sunnah Rasulullah. Insun salat, insun mam dari bimbingan Rasul zaman. Itu lebih mudah caranya. Itu petunjuk yang diberikan beliau kepada, insya Allah ada itu aja, nggak berusaha sebutan siapa seperti itu. Kemudian dasar itu menyadari. Setelah insun kemudian bil dasar, artinya jasa. Setelah insun sholat, insun mam, insun turu, insun rabi, sing rabi, insun pengen belajar, insun sembarang pokoknya insun lah. Dari perintah sunnah Rasulullah, dari zaman lagi bil jasa. Insun mam dari perintah insun mam dari sunnah Rasulullah, insun mam dari bimbingan zaman mergo jasa Rasulullah. Setelah lillah, lil Rasul, lil Ghos, kemudian bil Rasul. Ya, insun mam dari Subhanahu wa taala, insun mam dari sunnah Rasulullah, insun mam dari bimbingan zaman, lan insun ison niatnya mergo jasanya Rasulullah. Meduk ning gone Ghos. Jasane zaman. Berarti baru dadi blek dadi billah. Kabeh ngene iki sing gawe sing ngerane sing mengendek Allah. Itu akhirnya nanti jadi nanti kalau sudah dirangkai lillah billah, lil rasul bil rasul billah, lil Ghos bil Ghos billah. Jadi adanya kita bisa lil rasul bil rasul yang menjadikan bisa siapa? Kan Allah, ya kan? Berarti lil rasul bil rasul billah. Kita bisa lil rasul, bisa bil rasul karena yang menciptakan menggerakkan Allah sudah itu. Bisa lil rasul bil rasul lil Ghos juga billah. Karena yang ada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada la haula wala quwata illa bil Ghos, ya kan? Juga tidak ada la haula wala quwata illa Rasul. Itu yang sebenarnya jadi. Makanya beliau di samping disebut Fatihil wal khotimi lima sabaqo, yang artinya penutup para sultan alia yang terdahulu. Terbukti dengan wiritannya. Wali jami mana lebih hadis sholawat kita wa man ana alaiya ila yaumil qiyamah. Itu. Terus sekarang pertanyaannya, siapa beliau? Kok begitu semua? Pertanyaan lagi. Ini semua masalah babakan wakidiyah, babakan wakidiyah sudah sampaikan. Sekarang pertanyaan, siapakah beliau? Kok begitu istimewa? Kok begitu ini, kok begitu ini? Kok begitu Rasul pun sangat gati dan sayang? Kok termasuk penutup? Kok termasuk paling istimewa di antara sunnah aulia? Baiklah, akan saya jelaskan sama beliau. Akan saya jelaskan adanya siapa beliau. Biar tambah yakin, biar tambah mendapat barokah beliau nanti. Beliau adalah seorang naibul Rasul, wakil daripada Kanjeng Nabi Shahibus Syafaat.
Dalam sejarah beliau ditemui Kanjeng Nabi 3 kali dan dipaksa untuk membenahi umat. Dan seorang Nabi Rasul tidak mungkin tidak ada hubungan darah dengan beliau, Kanjeng Nabi. Beliau Romo Kiai Haji Majid adalah dzurriyyah Sayyid yang ke-32 dari Rasulullah. Sedangkan Bayi Ma'ruf ke-31 kalau nggak keliru dari Sayyidina Hasan. Mbahnya Hasan dari Sayyidina Husain. Kemudian menikah, lahirlah seorang arif billah kamil, yaitu Mbah Yai Majid Qaddosallahu Baradu'an. Dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ke-33. Itu beliau. Sudah wajar kalau beliau seorang sayyid dipercaya untuk menciptakan ilmu sedemikian dasarnya. Sudah wajar kalau beliau menjadi fatih lima dan wal khotim lima sabaqah. Tidak hanya itu, beliau wanasir haqqi bil haqqi, yang artinya penolong kebenaran dengan kebenaran. Tidak penolong kebenaran dengan kebohongan. Tidak penolong kebenaran dengan pergantian uang, maaf. Beliau ikhlas tanpa pamrih. Seorang nabi Rasul tidak mungkin tanpa darah beliau. Karena seorang wakil harus bisa menghantarkan setiap umat, setiap yang diinginkan menjadi golongan orang yang mengesang Allah. Tidak mungkin seorang nabi Rasul tidak mampu menghantarkan pengikutnya tanpa menyentuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pertemuan titik antara Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, terciptalah beliau. Dan dari titik itulah ketemu qalbu Rasul. Hati Rasulullah ditancapkan di dua titik itu. Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah, sehingga tertancaplah qalbu Rasul di hati beliau. Dengan kalbu Rasulnya, beliau mampu menggetarkan hatinya ke seluruh penjuru dunia untuk membina, membimbing, mengarahkan pengawas wakidiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Terus alatnya apa? Alatnya sholawat wakidiyah dan ajarannya. Terus bagaimana kronologi ya? Kok bisa sholawat wakidiyah dan ajarannya menjadi tangan beliau, menjadi alat beliau? Lah, bisa. Karena seorang mujadid itu pasti shahibul wakidin. Beliau seorang shahibul wakidin, pernah alim sholawat wakidiyah. Dan seorang mujahid pasti shahibul nadroh di sini. Dengan nadroh beliau sebagai mujahid, sebagai shahib wakidin, menghantar kita soal menghadap mahal Tuhan, yakin bisa, saya mampu. Beliau yakin. Nah itu beliau orang yang istimewa. Di samping beliau adalah darah Kanjeng Nabi. Beliau juga termasuk dzurriyyah batiniah Kanjeng Nabi. Dengan aljana kubur Rasul tanam jadanya. Jadi beliau itu orang yang paling istimewa di saat ini. Nah terus sekarang untuk kita biar menjadi pengamal yang hakiki, pengamal yang dia ke Allah Subhanahu wa taala, pengamal yang bisa menjadikan orang tua kita bahagia dunia akhirat, pengamal yang bisa menjadikan masyarakat di sekitar kita menjadi masyarakat yang tansah mengabdikan Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya harus mengikuti kaidah yang ditentukan beliau. Bahaya kalau kita tidak mengikuti kaidah yang ditentukan, berbahaya.
Dianggap kita berpaling dengan seorang arif billah kamil mukamil. Seorang kamil sempurna mukamil bisa menyempurnakan orang lain. Beliau punya sifat jalaf dan salaf, bisa menyabut dan memberikan iman seseorang seizin Allah. Bismillah dan ridho Allah. Di situ. Makanya beliau menuntun suatu bacaan sholawat. Mungkin di sini di dalam lembar wakidah 1, 2, 3, 4, 5. Ya yul ghos. Ya yul ghosu salamullah alaika rabbini binillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatin nil hadrati aliyah. Nah, itu permohonan kita sebenarnya. Ya ayyuhal ghaus samullah, ya ghaus, kami sampaikan salam Allah ke pangkuanmu. Alaika rabbini binillah. Didik dan bimbinglah diri kami dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wangdur ilayya sayyidi binadroh. Pancarilah batinah kami dengan sinar rohmu. Musilatin lil hadrati aliyah. Nggih menika radiasi batinnya ingkang menghantarkan saya menghadap maluhur Tuhan saya. Beliau itu sebenarnya sholawat itu, amal itu sebenarnya cara beliau menuntun kita untuk tansah bermohon bimbingan, didikan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon radiasi batiniah agar kita diantar kepada Allah. Terus kalau kita setiap hari mohon kepada beliau, hati kita berpaling kepada orang lain, maka kita akan mengalami dosa besar walaupun amal ibadah kita sebanyak amal ibadah jin dan manusia. Oleh karena itu saya sarankan dan sekaligus saya mohon kepada Mbah Yai, saya sarankan kepada santriwan, santriwati, baik remaja maupun yang masih kanak-kanak, yakinlah kepada beliau Mbah Yai, jangan yang lain. Dan bermakabalah kepada Mbah Yai, makmumlah kepada Mbah Yai, karena beliau yang menciptakan Wahidiyah. Beliau adalah Sohibul Wahidin, juga beliau adalah Sohibun Nadroh. Hadirin yang kami hormati, santriwan, santriwati, khusus sing cek urung dosa cah cilik-cilik iki, Mbah Yai sering dawuh, bocah-bocah sing urung balik sering-sering ndongakne wong tuamu. Mereka dongamu dirungokne Allah Subhanahu wa taala. Ndonga nek nggone wong nggone Allah. Lek iso meneng-meneng ya ndonga, aja enek waktu luang. Kaya sing didhawuhne Yai Ridwan mau. Lek iso aja enek waktu luang. Setiap waktu digunakan untuk memohon kepada Subhanahu wa taala, khususnya memohon untuk diri kita, untuk orang tua kita. Biar mereka diberi kebahagiaan di akhirat. Khususnya bocah-bocah sing urung balik. Ya bisa sanggup toh Caca? Sanggup toh ndongane wong tuane? Di samping ndongane wong tuane, ya belajar sing tenanan. Ben dadi wong soleh solehah, ben dadi wong sing bener-bener oleh ridhone Mbah Yai sebagai pengamal hakiki. Sing remaja ben bener-bener dadi nek waktu-waktu akan datang dadi bener-bener pejuang sing meliritan.
Pejuang sing bener-bener ora Tuhan Subhanahu wa taala. Berjuang sing bener-bener iso nggawa masyarakat bayatan thayyibatin maghfur. Alhamdulillah. Nyuwun sewu ya Ridwan kepareng kula matur. Dumateng ya Ridwan yang kawula hormati. Kula matur niki saking rasa, saking ati kula secara sadar. Yang pertama, kula aturaken matur suwun sanget. Kula sak rencang sampun diterami dumateng mriki. Dihormati kanthi luar biasa. Kula aturaken jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mugi-mugi penghormatan Kyai Ridwan sing demikian agenge, kehormatan Kyai Ridwan dumateng kula sak rencang ingkang kados ngeten niki. Kula sedherepun boten pantes nemoni kula al-fakir senajan kula boten mbayai. Al-fakir yang hina, al-fakir penuh kebodohan. Para mereka seminah malih kula aturaken matur suwun sanget. Kula maki rencang-rencang kusipun keluarga kedung lu seminah malih. Jazakumullahu khairati wa sa'adatin wal akhirah. Di samping niku kula doaken, kula dongaken, kula suwun mbayahi. Mugi-mugi pondok mriki dados pondok ingkang paling istimewa dumateng tanah Lampung. Mugi-mugi santriwan santriwati pondok mriki dados perintis Imam Mahdi. Ingkang benjing beta bendera hitam kebenaran sang arah timur. Ingkang badhe diserahkan dumateng Bani Tamim sebagai pengikut Imam Mahdi. Amin. Lan kula sak rencang al-fakir mesti wonten salah ingkang kathah. Amargi kula mboten ngerti unggah-ungguh, kula bodoh dan sebagainya, kula sak rencang nyuwun. Pinten-pinten kalapatan punten selama datang mriki. Nggih monggo yang terakhir sami-sami mujahadah nyuwun dengan Allah Subhanahu wa taala, nyuwun dengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Bayai kanthi perasaan tadallu merendah diri ingkang paling penting berlumuran dosa. Monggo kita niat mujahadah, kita niati nderek perintah Allah Subhanahu wa taala, nderek sunah Rasulullah, nderek bimbinganipun hadza zaman Mbah Yai Maji Qaddas